Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita gunakan waktu-waktu yang kita lewati ini dengan yang sebaik-baiknya. Mari kita berusaha semaksimalnya untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita ini berbuat perbuatan fasik, karena perbuatan fasik adalah perbuatan yang durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Fasik adalah gemar berbuat dosa. Jangan sampai kita ini tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang sementara ini, sehingga kita berbuat perbuatan-perbuatan yang ingkar, berbuat perbuatan-perbuatan dusta, berbuat perbuatan-perbuatan yang menipu, perbuatan-perbuatan yang menentang Al-Quran. Jangan sampai kita hidup sementara. Jangan sampai kita berbuat perbuatan-perbuatan yang menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Jangan sampai. Karena kadang-kadang dengan tujuan-tujuan mencari dunia, manusia ini mudah tertipu. Hati manusia ini lemah. Walaupun orang itu orang yang soleh, walaupun orang itu orang yang beriman, walaupun orang itu orang yang bertakwa, dengan keindahan-keindahan dunia ini kadang bisa tertipu, sehingga bisa berdusta, sehingga bisa mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai. Kita harus sering mendekatkan terus kepada Allah, mendekatkan diri, memohon perlindungan, dan kita harus berusaha semaksimalnya menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Karena hanya orang-orang yang ikhlas yang tidak bisa ditipu oleh setan. Orang-orang yang ikhlas, dia tidak bisa menjual agamanya. Hanya orang-orang yang ikhlas, dia berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa dijerumuskan oleh setan, orang-orang yang ikhlas. Maka dari itu kita harus berusaha dan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita betul-betul menjadi hamba-hambanya Allah yang ikhlas. Karena orang-orang yang ikhlas ini tujuannya hanya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya bukan dunia ini. Tujuannya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Maka dari itu mari kita berusaha semaksimalnya supaya kita jangan sampai terjerumus menjadi orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang gemar berbuat dosa, bisa jadi dari orang-orang yang taat kepada Allah karena tidak ikhlas, karena kurang ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa merubah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan untuk mencari dunia ini. Banyak orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang soleh, mereka bisa terjerumus karena kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjual agamanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ.
Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, wahai Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik. Jadi apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya sudah jelas. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah jelas. Semuanya sudah disampaikan, semuanya sudah jelas. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang gemar berbuat dosa. Ini gara-gara kurangnya ikhlas. Ini gara-gara tujuannya ingin mencari dunia ini sehingga terjerumus menjual agama. Ini apalagi di akhir zaman. Kita harus hati-hati. Kita hidup ini sementara. Jangan sampai kita tertipu dengan godaan-godaan setan. Jangan sampai kita berbuat perbuatan-perbuatan yang keji. Jangan sampai berbuat perbuatan-perbuatan yang haram. Jangan sampai berbuat perbuatan-perbuatan yang durhaka kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita ini supaya kita betul-betul bertakwa, beriman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita berbuat betul-betul tujuannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ikhlas tidak bisa dijerumuskan oleh setan. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti mana yang halal, mana yang haram, mereka mengerti. Tapi kalau kurang ikhlas bisa dijerumuskan oleh setan. Walaupun ilmunya tidak terlalu banyak, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberi keikhlasan yang tinggi, dia tidak bisa dijerumuskan oleh setan. Dia tidak mau menjual agama, dia tidak mau menipu umat, dia tidak mau berdusta, dia tidak mau berbuat keji. Jadi keikhlasan ini penting. Keikhlasan ini penting, sangat penting. Sehingga tidak bisa digoda oleh setan. Walaupun ilmunya banyak, walaupun hafalannya banyak, tapi kalau tidak ikhlas, kurang ikhlas, tujuannya untuk mencari dunia ini, bisa menjual agamanya, menjual ilmunya, menjual agamanya, tujuannya untuk mencari dunia ini. Ini gara-gara tidak ikhlas, kurang ikhlas. Ini penting keikhlasan ini. Maka dari itu usahakan diperbaiki niat. Niat kita datang ke masjid, niat kita berbuat baik, semuanya tujukan betul-betul karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ilmu kita kurang, tapi kalau keikhlasan kita tinggi, kita bisa di atas mereka yang berilmu. Kalau keikhlasan kita tinggi, kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan memohon pertolongan Allah dengan terus-menerus untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas ini tidak bisa dijerumuskan, digoda oleh setan, tidak bisa. Karena dia tujuannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tujuannya bukan mencari dunia ini. Jadi usahakan betul-betul kita berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merubah syariat pun itu semua gara-gara tujuannya untuk mencari dunia ini. Kurangnya ikhlas. Sehingga syariat-syariat bisa dirubah, sehingga menipu, sehingga berdusta. Ini semua karena ada tujuan-tujuan untuk mencari dunia ini, yang mana amal ibadahnya kurang ikhlas. Walaupun ilmunya banyak, walaupun ilmunya tinggi, banyak, hafalannya banyak, tapi kalau kurang ikhlas bisa terjerumus. Jadi supaya kita perbaiki, insya Allah hati kita ini kita kontrol dan kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini dijadikan hamba-hamba Allah yang paling ikhlas seperti para nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kita sering berdoa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mohon semoga diampuni Allah, semoga diampuni semua dosa-dosa ibu bapak kita, dosa-dosa kita, dosa-dosa anak keturunan kita,
dosa-dosa paman-paman kita, saudara ibu kita, saudara-saudara bapak kita, semuanya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hati kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan hati yang selamat, yang tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, hati yang selamat, yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki yang halal, sehingga tidak sampai menjual agama, sehingga betul-betul kita beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan zikir yang kita baca, amalan-amalan yang kita baca, sholat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, semua sholat malam yang kita lakukan, semua amal ibadah yang kita kerjakan dan kita lakukan, usahakan betul-betul hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita ini betul-betul menjadi hambanya Allah yang mulia, mulia yang sebenar-benarnya mulia, mulia sampai di akhirat, bukan mulia-mulia yang tertipu. Banyak orang-orang mulia, tapi kemuliaan yang tertipu, kemuliaan yang palsu, kemuliaan yang sementara yang ada di dunia ini. Setelah itu terhina yang selama-lamanya di akhirat. Karena apa? Tidak ikhlas, kurang ikhlas, sehingga bisa menjual agama, sehingga bisa berdusta, sehingga bisa menyelisihi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa membuat syariat-syariat baru. Ini semua tujuannya ingin mencari dunia ini dengan menjual agama. Supaya kita waspada, supaya kita hati-hati. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala